Pada bulan September ini, Ononiha kembali mengingat datangnya berita Injil di Pulau Nias. Ini adalah peristiwa yang penuh dengan sukacita. Bagaimana kekristenan membawa perubahan dalam kehidupan Ononiha. Hari ini, kita akan belajar bersama dari sejarah kekristenan di Nias. STT BNKP dengan sengaja meminta Bapak Pendeta Tuhoni Telambanua, seorang ahli sejarah dan budaya Nias, untuk menjadi narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Beliau telah menulis satu buku yang berjudul Salib dan Adu, Cross and Adu, yang menceritakan bagaimana perjalanan sejarah kekristenan di Nias dan bagaimana perjumpaan Injil dan budaya. Bapak, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit bagaimana pengalaman Bapak ketika menulis buku Salib dan Adu dengan melihat perjumpaan Injil dan budaya dalam perjalanan sejarah kekristenan di Nias. Oh ya, terima kasih Bu. Ini pengalaman yang sangat unik. Mengapa unik? Karena pada satu sisi kita berbicara tentang bagaimana sejarah misi, tapi pada sisi lain kita melihat bagaimana misi berjumpa dengan orang Nias yang berbudaya, beragama lama, dan mekanismenya dan dinamika di antara perjumpaan dengan misi dan budaya itu sangat banyak. Dan mungkin kita perlu waktu yang panjang untuk bisa mempercakapkan itu, ya Pak ya. Betul. Baik Pak. Biasanya Pak, ketika kita mengingat kembali datangnya Injil ke Pulau Nias, kita selalu menyebut-nyebut badan sending, yaitu RMG dan Denninger. Bolehkah Bapak jelaskan kepada kita, mengapa RMG yang berhasil dalam memberitakan Injil di Nias? Apakah tidak ada badan-badan sending sebelumnya yang diutus datang ke Pulau Nias? Ya. Makasih Bu. Sebetulnya bukan RMG dan NLG yang pertama datang ya. Jauh sebelum itu, tahun 1824, itu badan misi Katolik, yaitu Paris Foreign Missionary Society, itu telah mengutus para misionaris, tapi pertamanya itu di Penang. Dan melayani orang Nias yang ada di Penang. Oh. Berarti orangnya sudah ada di Penang pada tahun 1800-an. Nah, itu perlu diketahui oleh semua kita, bahwa di tahun-tahun sebelumnya, tahun 1500-an, itu orang Aceh sudah datang ke sini ketika kerajaan Turmos bangkit dan mereka intervensi kemana-mana. Maka salah satu kegiatannya adalah melaksanakan transaksi penjualan tenaga kerja. Dalam dokumen-dokumen Inggris mereka sebut itu penjualan budak. Dan budak itu dijual tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, ke Malaysia, bahkan ke Thailand. Dan salah satu yang banyak adalah di Penang. Jadi ketika misionaris dari Katolik itu tiba di Penang, justru mereka bertemu Ononiha. Dan dari situlah mereka tahu Nias. Menarik. Nah, sehingga nanti tahun 1832 diutuslah misionaris Katolik. Itu ada Fallon, dan itu ditemani dengan yang tadi orang Nias dan istrinya yang tinggal di Penang. Dan ini Fallon ini dia dulu tinggal di Lasara. Oh, berarti di sekitar Gunung Stoli ini ya Pak? Iya, dekat rumah saya di Lasara. Ya. Jadi tapi sayang sekali hanya 3 bulan dia meninggal. Dan dalam dokumen disebut dia meninggal karena penyakit malaria.
Nah, Ya. itu yang membuat misi Katolik tidak berhasil. Diutus memang kemudian Ya. temannya Ya. yang sebelumnya tinggal di Sibolga, lalu setelah meninggal dia datang lagi. Itu adalah Jean Laurent Berard. Nah, itu malah lebih parah, hanya 3 hari. Oh. Hanya 3 hari meninggal. Nah, sejak itulah maka tidak ada badan misi yang datang ke Nias. Padahal dari sudut pemerintah Belanda, Ya. itu sebelum Denninger datang, sesudah meninggalnya Dua pastor Katolik dua pastor itu ada analisa dari pemerintah Batavia, Ya. bahwa Nias sangat memprihatinkan. Mengapa? Karena tertinggal Ya. dan terkenal dengan kejahatan, perang. Hmm. Nah, sehingga tahun 1848 itu pejabat petinggi besar dari Batavia bernama Baron W.R. van Hovel, dia menulis surat. Nah, mungkin jarang dikenal ini ya. Suratnya ialah kira-kira begini, rumusannya. Didiklah warga Nias secara Kristen, supaya mereka dapat mengasihi sesama mereka. Bangunlah sekolah-sekolah, tanamkanlah agama dan kebiasaan kekristenan dalam hati mereka. Ajar mereka bagaimana menemukan makanan yang bergizi dan pakaian yang baik, supaya bisa mereka meninggalkan perampokan dan pembunuhan. Surat ini dialamatkan kepada siapa, Pak? Itu dialamatkan kepada dikasih surat Ya. ke badan-badan zending yang ada di Belanda dan yang ada di Jerman. Jadi dia Ditawarkan oleh pemerintah Belanda kepada badan-badan sending di Jerman, dan sekiranya di Belanda. mereka di Belanda dan di Jerman, sekiranya mereka mengutus misionaris, utuslah ke Pulau Nias. Supaya itu. Jadi itu jauh sebelum sesudah gagal misi Katolik, itu, antara itulah dengan kedatangan Denninger. Jadi ada keprihatinan dari pemerintah Belanda sebenarnya melihat Nias. Tetapi pada waktu itu belum ada respon Pak dari lembaga-lembaga sending. Iya. Nah, di sini menariknya. Iya. Karena tidak ada yang mengutus. Ada 2 badan sending yang kemudian kita kenal, Rhenus Mission Gesellschaft, RMG, dan Nederland Luthers Genootschap, NLG, itu kemudian. Dan itu pun tidak dengan sengaja. Ya. Denninger sebetulnya kan diutus lebih dulu ke Borneo. Ya. Nah, saya sudah pernah lihat tempatnya. Itu di wilayah Tamiang Layang. Dan dia pergi di suku Telang. Tapi nanti di suku tetangga di situ dia melayani di Morotuwu. Masih dikenal, sudah dibangun sekarang di situ sumur Denninger. Oleh GKE. Oleh GKE. Nah, karena perang Hidayat, maka tahun 1859 itu mereka mengungsi dulu ke Jawa Tengah, tetapi kemudian dari RMG mengutusnya ke Tanah Batak. Tidak ke Nias. Jadi Nias tidak pernah ada dalam rancangan badan sending. Berarti RMG tidak pernah berpikir tentang Nias. Tidak pernah. Mereka Tanah Batak. Mereka justru lebih tertarik untuk memberitakan Injil ke Tanah Batak. Karena sudah duluan Nomensen di situ dan diutuslah lagi misionaris dari RMG. Nah, ini yang menariknya, Pak. Tadi kan Bapak katakan bahwa Denninger itu dipersiapkan untuk menjadi misionaris di Tanah Batak. Tetapi kenapa pada akhirnya Denninger datang di Pulau Nias? Oleh kita, orang Nias mengaku bahwa disitulah kasih karunia Tuhan untuk Nias. Disitulah karya keselamatan dari Tuhan itu kepada untuk Ononia. Mengapa? Karena dalam perjalanan dari Batavia ke Sibolga, ke Tapanuli, sampai di Padang, istrinya Sophie, istri Denninger, istri dari Denninger, sakit.
Dan dia tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Tanah Batak. Dan karena sakit, maka mereka tinggal di Padang. Dan disitulah cara Tuhan itu. Mereka sewa rumah di Kampung Nias, yang sekarang masih dikenal dengan Jalan Nias. Gitu ya. Dan siapa yang dia ketemu? Dia bertemu dengan orang Nias. Apakah orang Nias sudah ada pada waktu itu di Padang, Nah, Pak? itu tadi. Karena begini. Selain Aceh, 1668 VOC datang. Datang ke Nias untuk berdagang, namanya ya pedagang. Iya, mengambil hasil bumi ya. Tetapi karena komoditi tidak memuaskan, kopra juga masih terbatas, akhirnya apa yang terjadi? VOC sendiri menjual tenaga kerja keluar daerah, dan salah satu tujuannya adalah Padang. Makanya dulu itu sangat memprihatinkan, ada banyak tempat pasar penjualan budak di Nias ini. Dengan VOC melakukan perdagangan budak. Selain Aceh. Tadi Aceh sudah duluan. Ya, memang VOC terkenal ya dengan salah satu perdagangan budaknya seperti di Bali. Berarti di Nias juga dia melakukan perdagangan budak. Banyak. Berarti ada beberapa tempat di Nias ini yang menjadi pasar perdagangan budak. Betul. Nah, itu memang yang terjadi ya, sehingga dikenal ada pasar perdagangan budak di Musei Lafau. Di wilayah Tuhemberua. Nias Utara. Yang lebih dekat di sini, Olora itu dulu. Itu juga jadi pasar perdagangan budak. Itu juga. Lalu di selatan itu ada Pulau Samabawa. Itu dulu tempat perdagangan budak. Dan di barat itu Lelewau. Maka sangat terkenal dulu kalau ada bangsawan di situ dari Iraunohuna. Mereka punya hubungan dengan Aceh untuk perdagangan budak. Nah, lalu Afulu. Makanya ada orang Nias di Padang. Makanya ribuan orang Nias ketika Deninger dicatat sampai katanya 3.000, ada yang mencatat 5.000 orang. Nah itu. Jadi dia ketemu. Nah itu. Jadi kalau di praktek perbudakan ada tenggang waktu. Misalnya mereka kerja di perkebunan di Bukit Tinggi. Setelah 20 tahun bebas. Jadi orang merdeka. Nah, disitulah mereka ke tepi pantai. Sehingga kota Padang itu dibuka oleh orang Nias. Jadi mereka membangun komunitas. Dan itu dicatat itu bahwa itu yang membuka kota Padang itu sekarang itu adalah orang Nias. Nah, jadi di sanalah Deninger bertemulah Deninger dengan orang Nias. Banyak orang Nias, dan dia tertarik, dia belajar. Dia belajar dengan orang-orang Nias di situ, bahkan bahasa Niasnya. Nah, saya melihat yang dia temui atau yang dia bicara bertemu dengan orang Nias di Padang itu gabungan dari berbagai daerah Nias Selatan dan dari tempat yang lain. Mengapa itu? Karena dalam terjemahan Injil Lukas bahasanya banyak sekali yang mirip dengan bahasa Nias Selatan. Terlalu dalam. Berarti ketika Deninger belajar bahasa Nias di Padang, bercampur dialeknya ya Pak? Bercampur. Nah, jadi itulah yang membuat mengapa tadi orang Nias itu banyak di Padang. Dan pertemuan dengan Ononiha inilah akhirnya membuat Deninger mengambil keputusan untuk pergi ke Pulau Nias. Nah, di sini ya dia menjadi tidak puas karena melihat bahwa ini orang Nias kenapa banyak di sini, ditanya-tanyalah apa latar belakang, dan itu mendorong dia bahwa kalau begitu saya lebih baik langsung ke sumbernya. Langsung ke daerah asalnya. Yaitu Nias. Pulau Nias. Nah, itu dan
kita memahami itu caranya Tuhan. Tuhan ya untuk mengutus hambanya bagaimana, memberitakan Injil betul, ke Polonias. Betul. Tapi Pak, tadi kan Denninger itu dipersiapkan untuk pergi ke Tanah Batak. Tetapi dalam perjumpaannya dengan Ononiha, justru dia mulai berpikir untuk pergi memberitakan Injil di Polonias. Lalu bagaimana sikap RMG? Tidak dikasih izin. Oh. Jadi karena tidak dikasih izin, dia meminta izin kepada pemerintah kolonial Belanda. Apakah alasan RMG untuk tidak memberi izin? Karena tujuan utama kita fokus dulu ke Tanah Batak. Karena kegagalan di Borneo, maka prinsip mereka gak usah terlalu banyak, lebih baik fokus ke satu daerah dan berhasil. Apakah bukan juga ada faktor ketakutan karena sudah ada gambaran dari surat itu tadi Pak yang mengatakan ini daerah yang di mana orang-orang yang suka berperang, suka kalau penuh di dengan dokumen kejahatan. tidak karena alasan itu, lebih kepada alasan sistem pengorganisasian yang fokus untuk Tanah Batak. Karena tadi dianggap di Borneo itu tidak berhasil. Betul. Karena perang Hidayat, menghadapi tantangan yang berat karena perang Jadi Hidayat. Karena itu maka setelah dia dapat izin, dan Belanda memberikan, mengapa? Karena dalam sistem Belanda dulu kalau ada badan misi di daerah itu yang baru masuk tidak boleh. Nah, karena Katolik sudah tidak, akhirnya dikasih izin kepada Denninger untuk datang ke pulau. Nah, jadi itu yang membuat dia, dan dia tidak peduli. Tapi nanti memang setelah tiba di sini, maka dia memberi surat lagi kepada RMG dan akhirnya dimaklum. Berarti Denninger ini seorang yang berani berani, dia tidak ragu-ragu untuk mengambil keputusan. Dan kayaknya itu adalah pimpinan Roh Kudus. Nah, di situ. Artinya dia berani karena hatinya tergerak oleh belas kasihan terhadap Nias yang menurut dia perlu diselamatkan. Nah, tadi Belanda sudah memberi wanti-wanti itu, sehingga ketika ada permohonan Denninger langsung disambut. Ya, betul. Jadi dia tidak dipersulit lagi oleh pemerintah Hindia Belanda. Bahkan ketika dia tiba di sini, dia justru difasilitasi di rumah para pimpinan kolonial sipil Belanda di sini, sehingga ada beberapa rumah dari sekretaris pemerintahan di situ, dan dia dikasih satu. Nah itu, jadi justru didukung. Jadi Denninger berangkat dari Padang ya Pak? Dari Padang langsung ke Polonias lewat Sibolga. Berarti dia dari Padang jalan darat? Bukan, kapal. Jadi rutenya Padang, pelabuhan Sibolga, baru ke Nias. Sitoli. Dan dia sampai di Nias tanggal 27 September 1865. Jadi itulah tanggal yang selalu diingat oleh semua orang Nias, masuknya Injil dan di Pulau Nias. BNKP itu ditegaskan bahwa tanggal 27 itu adalah hari keselamatan untuk Pulau Nias. Dan karena itu disebut juga hari lahirnya gereja BNKP. Nah, itu di Mukadimah. Dan mungkin itu perlu dijelaskan sekarang Pak. Karena banyak orang Nias bertanya, kenapa BNKP mengklaim itu sebagai hari lahirnya BNKP? Karena kan semua Ononiha kan dari berbagai denominasi itu merayakan tanggal 27 September. 27 September itu dirayakan. Tapi kenapa BNKP berani mengklaim bahwa itu adalah hari lahirnya BNKP? Mungkin melalui podcast ini Bapak bisa jelaskan untuk kita. Yang pertama dulu memang itu bukan karangannya, itu keputusan. Kalau saya tidak salah, ibu waktu itu diputuskan oleh BPMS dan ibu anggota BPMS yang ikut memutuskannya. Betul Pak. Dan dasarnya sangat kuat. Karena ada beberapa alasan pemilihan hari lahir sebuah gereja. Yang pertama itu adalah faktor atau landasan misiologi. Bahwa kedatangan Denninger di Pulau Nias itu dalam rangka pengutusan oleh Allah.
misi. Dan sekaligus itu mau menyatakan bahwa gereja BNKP adalah gereja yang terus pada satu sisi hasil misi, tetapi pada sisi lain komitmen gereja yang terus bermisi. Itu faktor misiologi. Faktor kedua adalah dogmatis. Ya. Apa itu? Baptisan. Ya. Baptisan. Sebenarnya kalau itu yang diikuti, maka tanggal 5 April 1874 itulah baptisan pertama di Nias. Ya. Itu. BNKP tidak mengambil itu. Tetapi BNKP merayakan itu sebagai bagian dari misi tadi. Gitu ya? Yang ketiga adalah soal pelembagaan. Pelembagaan. Pemberian nama. Ya. Dan baru soal kemandirian. Ya. 4 ini biasanya. Ada faktor-faktor lain, perpecahan dan lain-lain, tapi kita di antara 4 ini. Bagi BNKP, sengaja memilih ini, dan bukan sengaja karena mau mengklaim. Ya. Bukan. Juga dari dulu kan BNKP kan hanya satu di Nias ini. Betul. Kalau ada yang mengklaim yang baru-baru itu semua, itu kan mereka baru datang dan mereka baru berpisah. Iya. Ya. Tetapi kita tidak membatasi bahwa mereka adalah bagian dari misi itu. Tapi BNKP mengambil tanggal itu sebagai hari lahirnya. Hari lahir. Dikatakan, lah BNKP baru ada namanya tahun 1936. Tanggal 11 bulan 11 1936. Iya, tapi kan seorang anak yang lahir langsung ada nama. Tidak tuh? Baru nanti diberikan. Baru nanti diberi nama. Tetapi tanggal yang tercatat tanggal dia lahir. Bukan tanggal pemberian nama. Bukan pemberian nama. Itu alasan BNKP. Tetapi tetap menghargai gereja-gereja lain, merayakan hari kedatangan misi itu. Artinya kita tidak membatasi itu, tapi itulah pengakuan kita sebagai gereja adalah gereja hasil misi, gereja yang bermisi, dan karena itu momen-momen lain dalam peristiwa sejarah gereja BNKP adalah tetap kita rayakan dan kita hayati. Begitu. Jadi itu dasar pemikirannya Pak ya. Itu kita merayakan hari ulang tahun BNKP setiap tanggal 27 September. Nah, itulah RMG. Tadi RMG. Dan itu RMG waktu itu hanya menerima atau mengambil keputusan bermisi di Pulau Nias. Lalu di Pulau-Pulau Batu itu Pak? Itu tidak ikut waktu itu. Oh, berarti hanya Nias daratan saja. Nias dan ada pulau-pulau di barat. Di barat, Hinako. Tapi mengapa? Karena waktu itu Pulau-Pulau Batu tidak masuk wilayah Gunung Stoli. Dari segi pemerintahan Belanda. Ketika pun nanti ada keresidenan di Sibolga, Residen Tapanuli, itu baru 1923 Pulau-Pulau Batu gabung. Jadi sekian lama mereka gabung di Padang. Oh, di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Oh. Nah, makanya dianggap Pulau-Pulau Batu belum ada badan misinya. Itulah sebabnya ketika badan misi NLG, itu badan misi Gereja Lutheran Belanda, mengajukan izin, langsung diberikan. Pulau-Pulau Batu. Pulau-Pulau Batu. Ya, karena tadi Nias, karena RMG hanya untuk Nias. Di Nias. Hanya di Nias. Dan di Pulau-Pulau Batu memang cukup lama kemudian setelah 25 tahun baru mereka datang ke sini. Tanggal 25 Februari 1890 disitulah hari ulang tahun. Atau masuknya berita Injil di kedatangan Johannes Kersken ke Pulau-Pulau Batu. Nah, di situ. Jadi kita bisa melihat bahwa yang memberitakan Injil di Pulau Nias ini ada dua lembaga sending. Ada dua. RMG di Nias Daratan, NLG di Pulau-Pulau Batu. Iya. Baik Pak, jadi mungkin kita lihat dulu bagaimana di Nias Daratan. Di Nias Daratan. Boleh. Pada masa itu ketika Denninger sampai, apakah Belanda sudah menguasai seluruh Pulau Nias? Itu menarik. Karena kalau kita melihat sejarah Nias, itu
bangsa asing yang datang ke Nias memang ada Belanda, tapi 1668 itu hanya dagang. Iya, VOC. Iya. Itu belum ada kekuasaan ya, belum berdiri satu kekuasaan di Nias. Justru nanti yang ada ialah sebelum itu Inggris. Oh, pada masa Raffles. Betul. Inggris itu datang ke Nias, itu ya, itu baru dia tinggalkan, itu sekitar 1780 sekitar itu. 1824. Dia tinggalkan 1824. Tapi dia datang ke Nias sebelum itu. 1811 ketika peralihan dari VOC ke pemerintah Hindia Belanda. Betul. Nah, ya betul. Itu tanggalnya. 1811. Tapi kalau di tanggal di sini yang ada di dokumen 1756 sampai 1825. Jadi sebelum nanti peralihan dari VOC ke pemerintah Hindia Belanda dia sudah datang. Oh ya. Jadi 1756. Sudah ada pengaruh Inggris di Nias. Sudah ada. Mungkin dari daerah apa itu Pak? Dari daerah Malaysia ya. Dan itu melegakan bagi orang Nias pada masa itu. Apa? Mereka melarang perdagangan budak. Ya. Nah, tetapi itu hanya berlaku sampai 1825. Ya. Sesudah itu mereka tinggalkan Hindia Belanda. Inggris meninggalkan Nias. Ya. Dan itu artinya karena Hindia Belanda, Indonesia termasuk berada di kekuasaan Belanda, maka otomatislah berada di bawah kekuasaan Belanda. 1825. Tetapi Belanda belum menguasai seluruh pulau Nias. Jadi sejak 1825 itu ya ditinggal begitu saja. Itu ya. Nanti baru beberapa tahun kemudian yang jelasnya 1849 barulah ditetapkan di mana pemerintahan sipil di wilayah Nias ditetapkan yang disebut dengan Rapat Kebit. Dan itu menarik karena saya membaca Rapat Kebit itu di mana. Itu dengan desa-desa yang awal katanya O. Oh, jadi wilayah-wilayah Rapat Kebit itu. Jadi bisa dilihat. Kalau dari selatan O, Ononamele. Ditarik ke atas, Ombelata. Ditarik ke atas, Orahili, Tumeri. Orahili, Tumeri, ya. Ditarik ke atas, Onovaibo. Masuk ke bawah, Olora. Kenapa mereka memilih 5 wilayah itu? Karena cenderung sudah aman. Sudah dikuasai. Ya. Mulai dari Ononamele ke atas sampai, tapi kalau sudah lebih di atasnya lagi sudah tidak aman. Oh, ya. Seperti Ononamele tadi, daerah Humene itu tidak aman lagi. Tidak, karena belum mereka kuasai itu. Jadi hanya itu wilayah yang sudah dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda sejak 1846 itu. Dan dengan disebut wilayah Rapat Kebit. Itulah daerah yang dan aman. itu hanya sipil. Jadi ketika Denninger tiba, itu pemerintah sipil. Di wilayah Rapat Kebit. Dan hanya itu yang aman. Jadi itu ketika Denninger tiba, disitulah dia melayani. Ada kaitan ya Bu ya. Maksudnya wilayah yang aman ternyata turut mempengaruhi jalannya misi. Sehingga kalau para penulis sejarah gereja menyebut 1865 sampai 1890, 25 tahun, disebut masa sulit, itu sulitnya karena sulit menembus wilayah di luar Rapat Kebit. Di luar yang aman aman itu ya. Nah itu. Karena di luar yang aman itu apa yang terjadi Pak? Sehingga mereka sulit untuk menembusnya. Sudah dicoba.
Yang satu, yang pertama itu Thomas. Ya. Thomas ya, dia pergi ke Teluk Dalam. Dia tinggal di Babelobalani. Ya, Selatan. Dan karena kekuasaan kepala suku, si Ulu, ya, karena tergantung dia. Kita mau pindah agama atau tidak. Ya. Di sana kan sistem patriarkat menetap. Yang sangat kuat. Ya. Nah itu. Dan masyarakat sangat kuat dengan agama lamanya, karena agama lama bagi mereka adalah sekaligus menyatu dengan adat istiadat, dengan budayanya. Nah, jadi sehingga kalau dikatakan kita masuk Kristen, itu artinya kau mengganggu budayaku. Betul. Kau mengganggu agamaku, adat istiadatku. Dan karena itu mereka ditolak. Thomas ditolak. Bahkan ketika dia hendak, itu bukan dia tinggalkan, tapi pemerintah Belanda mengutus kapal untuk menarik dia. Mengapa? Karena ada perang. Ada perang yang bertetangga dengan Babelobalani, gitu ya, di antara mereka. Lalu kedua si Ulu ini meminta ke Thomas, bermenosot ke wilayah Babelobalani, fa'abukhema, melawan tetangga yang sering terjadi perang antar benua. Dia tidak mau. Kepala desa yang satu meminta dia juga untuk berteman, untuk berteman, untuk melawan, menjadi sekutunya, dan dia tidak mau. Dan disitulah dia mulai terdesak karena dua kepala suku ingin menjadi sekutu dari dan Thomas, tidak mendukung. Dan akhirnya gagal. Tidak ada satupun. Bahkan ada kisah-kisah menarik, istrinya digoda. Oh ya, istri dari Thomas. Sama, tapi memang tidak. Iya. Artinya betapa sulitnya. Berarti pada waktu itu, Pak, pekabaran Injil itu mau tidak mau harus bergantung dari keamanan. Nah, itu yang nanti kita akan lihat pada masa penyebaran. Ya. Nah, jadi selama 25 tahun itu misi di Nias ini hanya ada di 3 tempat. Di wilayah Rapat Kebit itu. Di wilayah tempat. Satu, Gunung Sitoli. Yang 2, Ombelata. Ya. Dan 3, Tahana. Siapa yang mendirikan di Ombelata, Pak? Kalau tadi Gunung Sitoli kan kita tahu Deningar. Itu Thomas. Oh, Thomas ya. Thomas. Yang tadi pergi ke Nias Selatan. Iya, setelah dia berhasil melayani di Ombelata, maka dia pergi mencoba ke Teluk Dalam. Lalu di Dahana? Di Dahana Sundarman. Nah itu. Apakah ada pertolongan dari orang-orang pribumi, Ononiha, yang menolong para misionaris ini dalam melakukan pekabaran Injil? Karena kita tahu kan, Pak, mereka tidak begitu kenal budaya Nias, bagaimana kebiasaan-kebiasaan Ononiha. Iya, betul. Apakah ada juga, karena biasanya sejarah gereja kita itu kan lebih banyak berbicara tentang misionaris. Iya. Mereka jarang berbicara tentang penduduk-penduduk pribumi, tentang Ononiha. Betul. Jadi kita mulailah dulu dengan Deningar ya. Iya. Deningar awalnya dia lebih banyak bergantung kepada pegawai-pegawai Belanda yang ada di kota Gunung Sitoli. Apalagi dia tinggal di situ dan dia pergi ke desa-desa itu pun itu karena diajak oleh para pegawai-pegawai Belanda. Nah, karena saya membaca dokumennya, misalnya mereka pergi ke Lafau dan dia mencatat harga satu budak di situ 100 gulden. Otufir balik ke Otufir. Satu budak. Harga satu budak. Tapi harga satu budak waktu itu yang 100 itu sudah mahal. Itu besar. Sudah mahal. Bila Hasapuarimi itu dianggap sudah memuaskan ketika mereka datang beribadah ke rumah Deningar. Dikasih. Nah itu. Jadi itu yang membantu dia. Tetapi lama-lama dia sadari bahwa itu tidak membantu. Maka dia dekatilah para Salawa. Nah, memang tidak begitu langsung ya. Misalnya dia dekati Salawai Ronogeba, tidak langsung bisa berhasil. Dia dekati Salawa Lasara, juga tidak. Nah, nanti kemudian setelah ada bantuan dari Friedrich Kremer,
itu ya, lalu didekati Salawa Hilinaa, lalu didekati Salawa Onozitoli, baru mulai. Nah, di situ yang membantu mereka. Sedangkan di Ombelata itu justru dia dibantu pada awalnya. Thomas siapa ya? Thomas. William Thomas. Itu dia diutus ke Nias ini 1872. Itu 2 tahun sebelum baptisan pertama. Nah, tetapi dia belajar bahasa Nias kepada Denninger dulu, yang sudah duluan di sini. Tapi di akhir tahun 1873 dia menjejaki misi di Ombelata. Mengapa? Ini menarik. Keputusan Denninger mengambil Gunung Stoli karena dulu semua di pinggir pantai itu sudah datang orang Aceh dan orang Minang. Katakan ada tantangan dari agama lain yang sudah datang lebih dulu ke Ombelata karena Muslim sudah menguasai Mika. Jadi supaya jangan ke desa-desa, dia ambil Ombelata. Dan kebetulan nyambung dengan Baluku Tedelalalase. Itu Salawa di situ. Dan dia memberi dukungan sampai diberi tanah itu cukup luas. Di Ombelata. Nah itu ya. Dan waktu itu bukan hanya kepala desa Tedelala, juga kepala desa Lelemboli, Fodo, Faihu Madula, itu semua Sihare, itu semua memberi dukungan. Itu. Mengapa? Karena mereka anggap berteman dengan orang kulit putih. Orang kulit putih adalah Belanda. Betul. Jadi akhirnya mereka nanti bisa menjadi sekutu dan orang kulit putih akan menolong mereka. Itu dia. Lalu di Dahana? Di Dahana, karena orang Aceh sudah tiba lebih dulu dan tinggal di Mudik. Dan bahkan sudah menikah dengan saudara Baluku Oroisa di Dahana. Itu saudara perempuannya menikah dengan orang Aceh. Dan itu ditakut para misionaris menghitung, jangan sampai mereka masuk ke sana karena kampung besar nanti Tumori kan, betul. Maka harus ditahan maka harus didirikanlah pos sending di Dahana. Stasiun. Jadi itu ada strategi. Ada strategi juga mereka Pak ya. Khusus di Dahana, itu wilayah Dahana itu dulu ikut semua ya si Sobahili. Pokoknya ada Tabalohonya. Semua yang ada Tabalohonya itu masuk ke wilayah Dahana. Nah, sehingga salah satu pendukung misi dan itu sangat berjasa sampai sekarang ini di Dahana itu adalah misionaris Ononiha yang namanya Afore. Itu adalah Salawa dari Sifalaite. Itu yang mendukung Sunderman. Sunderman melayani di Dahana dan Salawa Afore Harefa ini nama panggilannya Ama Madranga. Dan dia dibaptis itu tanggalnya ada dicatat. Mengapa nanti ada dokumen ini? Karena foto Sunderman dan foto Ama Madranga diabadikan di Belanda. Berarti ada fotonya ya Pak? Ada. Nanti saya bisa tampilkan. Kita bisa ditampilkan nanti foto mereka itu. Nah itu mengapa? Karena dianggap Sunderman telah berhasil mengangkat bahasa daerah Nias setara dengan bahasa internasional melalui terjemahan. Terjemahan Surani Amonio. Dan yang berperan guru dari Sunderman itu adalah Salawa Valiera Harefa. Itulah yang menjadi gurunya. Dalam mengenal bahasa Nias. Nah nanti ini dia boleh disebut sebagai epistel pertama juga karena dia yang pergi nanti ke desa-desa. Ama Madranga ini. Nah, itu menarik sekali. Pak, walaupun di wilayah Rapat Kebit sudah mengalami kemajuan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, bagaimana dengan budaya mereka?
kepercayaan mereka pada waktu itu. Justru masih sangat kuat ya. Ya, apakah misionaris, bagaimana sikap misionaris, sikap Denninger, sikap Thomas, sikap Sunderman terhadap adat istiadat yang masih kuat, dan apalagi menyatu dengan kepercayaan lama? Jadi satu hal dulu, mengapa orang Nias sangat sedikit menjadi Muslim. Walaupun agama ini sudah ada Sudah jauh lama. sebelum masuknya ke Kristenan. 300-an tahun. Sudah ada. Oh, ketika orang-orang Aceh Aceh dan Minang datang. Ya. Nah itu 300-400-an tahun. Tapi jarang sekali. Paling ada menikah. Ya. Mengapa? Karena bagi orang Nias menjadi itu karena seluruh aktivitas orang Nias kan dalam adat istiadat, dalam kehidupannya adalah babi. Ya. Maka sangat sulit bagi orang Nias meninggalkan itu. Nah, itu sebabnya. Nah, sekarang bagaimana dengan masuknya ke Kristenan? Para misionaris? Yang pertama, untuk hal-hal yang tidak boleh ditolerir itu adalah soal kepercayaan kepada adu. Itu harus dilawan. Yang kedua, peristiwa-peristiwa yang dianggap tidak manusiawi. Itu juga harus ditentang. Ya. Contohnya seperti apa itu, Pak? Misalnya anak kembar. Ya. Bagi Ononiha, Ono Sifaero, anak kembar, itu adalah lifi-lifi. Kutuk. Sehingga salah satu harus dibunuh. Itu menurut kepercayaan Ononiha pada waktu itu. Nah, bagaimana cara membunuhnya? Ya. Dikasih lebih banaha la gantung furinomo ya wabahukukeu. Dan itu dituturkan oleh Thomas ketika dia dari Gunung Stoli ke Ombelata, dia mendengarkan tangisan bayi yang sedang digantung di belakang rumah. Dan dia datang, nanti sudah tidak ada lagi suara itu. Mungkin sudah meninggal. Sudah terlambat dia memberi pertolongan. Itu dia mencatat. Dia kasih laporannya ke RMG, dia menemukan itu. Nah, hal-hal seperti itu dilawan. Jadi adu. Jadi saya ambil contoh. Ketika Denninger ke rumah Salawa Ronokeba. Siapa orang tua di situ sedang sakit keras. Lalu dia sedang menyaksikan bagaimana para ere dengan Fordrahinya melakukan ritual penyembuhan. Dan dia marah sekali. Denninger. Dia katakan ini semua adalah berhala-berhala. Tapi kan mereka belum Kristen, Pak. Iya, tapi dia datang tuh. Mengapa kalian ikuti itu semua? Itu omong kosong. Nanti dia kasih obat. Nah, tetapi bahasa mereka pelajari. Adat istiadat yang mendukung misi mereka adaptasi, misalnya AFO. Bahkan sehingga muncul nanti istilah untuk mendukung AFO karena orangnya suka dengan tembakau, maka dikasih tembakau. Nah itu. Atau adat istiadat dengan catatan kalau boleh janganlah dengan adu. Lakukan semua adat istiadatmu, tapi jangan dengan adu. Jangan libatkan kepercayaan lama. Ya, tapi itu nggak bisa. Nggak bisa karena sudah menyatu kan, itu. Pak, menyatu. Nah, itulah sikap mereka. Kalau begitu bagaimana metode mereka, Pak, dalam melakukan pekabaran Injil di tengah-tengah kuatnya kepercayaan yang lama, masih sangat kuat, dan kuatnya budaya dan tradisi? Lalu bagaimana metode mereka di wilayah Rapat Kebit ini? Disitulah. Jadi memang baik Denninger di Gunung Stoli, Thomas di Ombelata, Sunderman di Dahana. Salah satu langkah awalnya adalah membuka sekolah. Jadi sekolah pertama di Nias itu Gunung Stoli. Di sana ada. Karena walaupun siswanya hanya 6 orang hanya 6 orang dari awal. Itu pun lama-lama nggak mau lagi datang. Tapi Pak sebentar, itu kan bukan sekolah Zending, Pak, sekolah pemerintah Belanda. Bukan, itu beda. Ini sekolah Zending, sehingga dia itu yang membuatnya dia nanti menyusun materi pelajaran. Denninger. Itu hanya 6 orang di rumahnya. Sehingga setiap anak-anak itu yang 6 orang datang, dibayar.
Karena yang Kalau yang Belanda di itu Dahana- hanya untuk anak-anak orang Belanda. Belanda. Bukan di Dahana pertama kali sekolah Bukan. berdiri. Bukan. Itu nanti di Dahana itu baru kemudian toh Iya, oleh Sunderman. oleh Sundarman. Tapi mengapa disebut Dahana? Ya. Karena Ya, itu yang lebih populer, Dahana. bukan sekolah zendingnya. Iya. Tapi selain Dahana Sundarman membuka sekolah zending, dia mengkader 1-2 orang untuk menjadi pengajar. Oh, berarti kalau di Gunung Stoli itu bersifat umum. Bersifat umum dan memang anak-anak Nias yang Anak-anak apa. Nias. Sedangkan Tapi di Dahana itu mempersiapkan tenaga guru. selain adanya Selain untuk umum juga. untuk sekolah. Jadi ada 2-3 orang dia siapkan yang nanti karena ketika dia pulang itu tidak jalan, itulah yang diteruskan nanti oleh Thomas. di Humene. Di Humene. Ketika sudah menyebar. Iya, betul. Nanti karena Thomas meninggal, Iya. maka Dibawa ke Ombelata. ya itu begitu apanya, Bu. Baik, Pak. Iya. Jadi Oke, itu menarik. Jadi pendidikan tadi AFO, lalu mereka memberitakan kabar baik itu kami datang untuk ini, lalu pendekatan kepada salawat. Itulah cara-cara mereka. Tapi itu cukup lama ya, 9 tahun. Betul. Baru ada baptisan. Baptisan pertama. Nah, itu. Dan itu semua terjadi hanya dalam wilayah Rapat Kebit. Rapat Kebit. Dalam wilayah Hanya di Rapat Kebit sampai 1890. Ternyata selama 25 tahun, posending atau stasiun misi hanya bisa berdiri di wilayah Rapat Kebit 3. Ya. Gunung Stoli, Ombelata, dan Dahana. Tetapi mengapa nanti bisa sampai, Pak, ke Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan? Ya. Apa yang mendorong sehingga terjadi perubahan setelah 25 tahun?